Muslimun TV. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat takdir kita ini berada di dalam kehidupan yang dimuliakan Allah, berada di dalam majlis terbaik, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang sedang mempelajari kitabullah dan mengajarkan kitabullah. Para guru, para alim ulama, para inspirator, para pejuang, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, para pemuda, wabil khusus pengurus DKM Al-Muslimun, Bapak Ketua, Bapak Pengurus semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali kajian kita merapat kepada Allah dengan bersama-sama beristighfar, minta ampun, mengaku salah, agar kita mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji kitabullah ini. Allah memasukkan ke dalam dada-dada kita masing-masing cahaya Al-Qur'anul Karim, sehingga seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di hadapan kita diberikan petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menanti jodohnya dimuliakan dengan disiapkan jodoh-jodoh yang soleh-solehah. Yang sedang kesulitan keuangan, yang sedang ada tanggung jawab ke pihak ketiga, beban, hutang, semuanya semoga terbayarkan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa minta ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذو الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca surah Al-Baqarah ayat 44, 45, 46, 47, 48. Biasanya kita membaca, saya membaca, membunyikan, lalu dibunyikan oleh hadirin. Karena waktunya terbatas, maka kita bunyikan bareng-bareng, bersama-sama saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا dengan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonkanlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah mengalihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sadaqallahul Azim. Atur nuhun kepada Buya Rafinus, semoga yang baca terjemahan, yang mendengarkan, dan semuanya yang membunyikan kitabullah mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya,
di mana pada ayat yang ke-40 khitabnya, jadi arah dari ayat ini adalah nasihat kepada Bani Israel. Jadi ini masih satu aliran, satu flow dari ayat yang ke-40 itu. Setelah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana prototipe kejadian di masa kakek buyut kita Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian mendapatkan ilmu pamungkas yaitu ilmu taubat dan ditugaskan ke muka bumi, lalu kemudian dilanjutkan dengan perintah-perintah diingatkan kepada Bani Israel. Jadi ketika ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang belum pensiun karena dipakai sampai sekarang, termasuk Bani Israel, ini pasti nasihatnya untuk kita. Ini ayat-ayat cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau ayat cinta itu, surat cinta itu kita taruh di bawah bantal, kita baca lagi, kadang-kadang menangis, kadang-kadang tersenyum, itu ayat-ayat cinta. Jadi semua ayat ini adalah ayat-ayat cinta Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada sang pembacanya. Maka kitab ini disebut Kitab Al-Qur'anul Karim, yaitu kitab yang mulia. Pembacanya akan menjadi mulia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang ke-44 ini dinasihatkan kepada Bani Israel, dan itu juga nasihat kepada kita. Karena memang rentang kendali dari Bani Israel itu luas sekali, panjang, 124.000 nabi. Nah, lalu kemudian bisa jadi kemudian terjadi pernikahan-pernikahan, dan bisa jadi di darah kita ini mengalir darahnya Bani Israel. Luas sekali sebarannya itu. Jadi bisa jadi secara biologis, tapi yang penting secara ideologis itu juga sama nasihatnya kepada kita. Maka pada ayat yang ke-44 ini, setelah nasihat-nasihat sebelumnya kepada Bani Israel, mengapa menyuruh manusia melakukan albir? Albir ini kebaikan level tinggi. Kebaikan itu di Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah ma'ruf, al-ma'ruf, sesuatu yang dikenal baik oleh orang muslim dan non muslim, atau kita menyebutnya hak asasi. Mendapatkan rasa kenyang, mendapatkan pendidikan, itu hak asasi. Muslim dan non muslim mengakui itu sebagai al-ma'ruf. Maka amar ma'ruf itu adalah perjuangan hak asasi manusia. Ada lagi di atasnya namanya al-khair. Al-khair itu kalau sudah ada aturan-aturan yang mengikatnya, aturan-aturan syariat, itu namanya khair. Contohnya yang sederhana itu, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Tidur itu hak asasi manusia. Jadi jangan ditegur kadang yang tidur dimanapun. Tidur itu hak asasi manusia. Tapi sholat itu lebih baik. Nah itu khairun itu adalah kebaikan yang ada ikatan syariatnya. Misalnya albir itu adalah di atasnya, the best. Albir itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Albir itu kebaikan the best. Jadi di sini ada teguran yang tajam terhadap perilaku dari keturunan Bani Israel yang buruk. Karena keturunan Bani Israel itu ada yang baik dan buruk. Apa itu? Yaitu mereka berpidato, berbicara pada level tinggi-tinggi, tapi tidak memiliki kecepatan untuk mengeksekusinya. Maka di situ menggunakan watan sauna anfusakum.
Ada kata lupa di situ. Padahal dia bicara yang tinggi-tinggi, bukan kebaikan level dasar. Tadi itu ma'ruf, khair, albir. Jadi narasinya level tinggi, tapi kemudian dia melupakan apa yang dia sampaikan. Kalau yang rendah-rendah masih lupa, masih biasa. Ini tinggi-tinggi sudah narasinya, terus lupa. Ini celaan tajam dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika melupakan dengan cepat apa yang pernah disampaikan dalam narasi-narasinya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu membaca Alkitab. Maka tidak disebut di sini kitabnya Taurat apa kitabnya Injil, tapi karena ini bercerita tentang Bani Israel di yang sebelumnya itu, maka kemudian disebutkan membaca kitab Taurat dalam tanda kurung dalam terjemahan Kemenak. Tapi di situ tidak disebutkan kitab apa. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan bahwa ada orang yang punya literasi, yang tahu ilmu, tapi dia tidak memberikan keteladanan. Karena dakwah itu adalah masalah keteladanan. Dakwah itu bukan masalah menyampaikan gagasan, narasi, literasi. Kalau semua itu orang bisa, tinggal baca aja kitabnya. Mau kitab gundul, mau kitab gondrong, fotokopian, ada terjemahannya, ada syakalnya, tinggal baca aja. Tapi yang kemudian menjadi masalah pada Bani Israel yang diceritakan setelah menceritakan prototip Nabi Adam alaihissalam, maka yang muncul itu adalah perilaku orang yang punya ilmu tapi tidak memberikan keteladanan. Maka dakwah itu adalah ajakan-ajakan supaya orang meneladani sesuatu. Secara bahasa dia mada'autu ila ta'amin wa syarabin, undangan makan dan minum. Siapa yang nggak suka diundang makan dan minum? Jadi ceramah itu bagian kecil saja dari dakwah. Sayang kalau kemudian pelajaran dakwah yang dipelajari hanyalah membicarakan bagaimana public speaking, lalu bicara tentang ceramah. Ceramah itu bagian kecil dari dakwah. Dakwah itu adalah sebuah gerakan minadzulumati ilan nur, sehingga muncul movement, orang bergerak. Kalau setelah ceramah nggak muncul gerakan, apalagi yang munculnya cuman ketawa, canda, yang nggak ada bedanya dengan apa yang disampaikan oleh stand up comedy. Jadi maka di dalam dakwah itu adalah menghasilkan gerakan. Orang pulang membawa sesuatu, maka bagaimana caranya orang pulang membawa sesuatu? Maka dakwah ini yang diajarkan untuk menyeru itu adalah keteladanan. Orang cukup melihat, oh ini yang benar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kerendah hatian, karena orang yang berhasil di dalam keislaman itu cirinya rendah hati. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ahli ibadah yang original, hambanya Ar-Rahman itu adalah cirinya kalau berjalan di muka bumi rendah hati. Lalu ketika berhadapan dengan orang bodoh, dia menawarkan solusi, problem solving. Masalah apapun, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan dia. Maka ahli ibadah itu mesti begitu, tapi dia rendah hati. Maka kerendah hatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan misalnya ketika beliau bersama-sama sahabat membangun masjid. Ini masjid yang hebat seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membangun masjid, beliau juga mengangkat batu bata. Kata sahabat, masa Nabi begini ngangkat batu bata? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah aku juga berhak mendapatkan pahala? Jadi kalau kiai besar kemudian mengangkatkan apa itu dalam rangka keteladanan.
Jadi penting itu keteladanan. Akhirnya murid-murid utama beliau seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, itu enggak hanya bercakap dalam masalah narasi. Tapi ketika Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an dikatakan, Umar, Quran itu datang gara-gara engkau, ayat-ayatnya itu karena ketajaman inspirasi. Ketajaman kan disebut Al-Faruq. Bukan. Umar nothing. Umar bukan siapa-siapa. Maka dia ngambil kayu bakar, dipikul, minggir-minggir. Umar cuma pemikul kayu bakar. Maka orang yang bicara narasi yang tinggi mestinya, orang yang punya ilmu itu bukan sekedar minta tempat duduk VVIP, tapi dia berada di dalam kerendah hatian dalam itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga begitu. Abu Bakar, engkau orang nomor 2 setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, orang-orang sekitarnya. Apa kata Abu Bakar? Maka kata Abu Bakar, minggir, saya cuma pemikul kirbah. Kirbah itu air untuk mengisi janda-janda, rumahnya janda-janda, tapi janda tua Pak Alex. Janda-janda tua yang diisi itu. Jadi perlu keteladanan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu literasi itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk menunjukkan keteladanan. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada 3 ayat yang ditakuti orang. Yang pertama adalah surat As-Saff ayat kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang mengaku beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak buktikan, berikan keteladanan, kamu tidak kerjakan? Amat besar murka Allah kalau kalian mengatakan apa-apa yang kalian tidak teladankan. Jadi sekarang dibutuhkan kepemimpinan umat di Indonesia ini, butuh keteladanan. Keteladanan. Maka di situ disebut kabur maqtan. Kalau ada orang sudah makitur rajul, orang sudah dituding. Nah, ini orang buruk, itu bahaya itu kalau sudah dituding begitu. Maka kabur maqtan itu sudah dituding oleh Allah karena kemarahannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah yang ayat yang kita baca ini, surat Al-Baqarah ayat yang ke-44. Yang ketiga adalah surat Hud ayat yang ke-88. Itu ditakuti oleh para sahabat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu. Maka kemarin kita membahas di kelompok apa itu? Kelompok di sana, kelompok D ya? D ya? Arti tadarus itu ketemu kemarin ya, surat Al-An'am. Tadarus itu artinya mengkaji Quran sama artinya sampai paham. Dan itu tidak dilakukan oleh ahlul kitab sebelumnya itu, maka tidak mengerti. Sementara tadarus sekarang seringkali mengejar jumlah ayatnya. Tapi yang utama tadarus itu mengerti pemahamannya. Kemarin kita membahas surat Al-An'am. Nah, ayat yang ke-88 surat Hud ini adalah ungkapan hamba Allah yang soleh namanya Nabi Syuaib alaihissalam. Aku tidak pantas untuk menyalahi apa yang kemudian aku sudah sampaikan kepada kalian. Nah, ini 3 ayat yang ditakuti. Ada orang yang kemudian mengatakan, saya mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Lapor kepada Ibnu Abbas. Apakah kamu tahu 3 ayat? Katanya. Yang mana itu? Lalu disebutkan surat Al-Baqarah ayat ke-44. Apakah kamu bisa seperti ini? Oh tidak. Itu dibacakan surat As-Saff ayat 2 dan 3. Apakah kamu bisa ini? Tidak. Dibacakan surat Hud yang 88. Kamu bisa ini? Tidak. Kalau begitu jangan dulu amar ma'ruf nahi mungkar, perbaiki dirimu. Karena tidak bersiap-siap untuk menjadi teladan
dari apa yang diucapkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha yu'afil ummiina yawmal qiyamah ma la yu'afil ulama. Di dalam ini Imam Ahmad meriwayatkan juga, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak punya ilmu di hari kiamat itu dengan pemaafan yang tidak akan Allah lakukan terhadap ulama. Maksudnya orang yang kurang ilmunya itu 70 kali pemaafan dari Allah di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Tapi ulama itu cuma sekali. Artinya ulama itu pemaafannya sedikit. Kenapa? Karena dia tahu ilmu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran itu ulama itu sangat sederhana. Bukan dari cara berpakaian, gesturnya bukan, tapi dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis juga dari Usamah radhiyallahu anhu. Kelak nanti di hari kiamat ada seorang laki didatangkan di neraka, berhamburan perutnya, ditenteng ususnya itu, lalu muter-muter melintir seperti keledai berada di penggilingan, muter melintir gitu. Lalu saking parahnya ini orang, lalu kemudian ahlun nar itu yang disiksa itu sampai bertanya saking parahnya gitu. Maka berkatalah orang-orang ahlun nar itu berkata, ya fulan ma asabak gitu. Fulan, parah sekali siksaanmu, ada apa? Padahal orang ahli neraka udah capek dengan siksaannya. Ini ada yang mengagetkan. Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Bukankah engkau ini dahulu memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang dari mungkar? Fayaqul, laki-laki yang berputar seperti keledai di dasar neraka itu dengan ususnya yang terburai-burai, kuntu amarukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Laki itu menjawab, dahulu aku memerintahkan kalian kepada ma'ruf tapi aku sendiri tidak mengerjakannya, aku melarang kalian dari mungkar tapi aku sendiri mengerjakannya. Maka dia berputar-putar di penggilingan sebenarnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beratnya kita menyampaikan nasihat, nanti akan ditanya tentang keteladanan, maka Allah mengajarkan cara menyelamatkannya itu. Bagaimana itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah supaya selamat dari yang demikian itu dengan sabar dan salat. Dan itu wa innaha lakabiratun illa lil khasyin. Dan itu berat kecuali bagi orang yang khasyin, orang khusyuk. Apa cirinya orang khusyuk ini? Orang khusyuk ini sederhana cirinya, dia terlihat takut kepada Allah. Jadi pada saat takbiratul ihram aja dia sudah kelihatan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika takbiratul ihram itu menggigil seperti anak burung kedinginan. Maka dia disebut takbiratul ihram, bukan takbir intikal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Tapi takbiratul ihram, bergetar tangannya. Allah. Setelah itu ditanya, Ali, kenapa engkau begitu? Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kau tidak tahu aku sedang berhadapan dengan siapa. Gitu. Maka disebutkan orang yang khusyuk itu simpel pelatihannya, nggak usah pelatihan berat-berat. Satu ayat aja. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu nggak usah pelatihan salat berat. Khusyuk itu cuma satu ayatnya, yaitu yang sedang merasa berhadapan dengan Tuhannya. Kalau dia berhadapan dengan orang kaya, orang hebat, berhadapan dengan presiden, dia pasti pasang
jiwa yang serius, ngobrol, minta bantuan kepada investor, serius dia ngomongnya, minta bantuan kepada profesor ahli medis, serius dia cerita tentang penyakitnya supaya diagnosanya tidak salah. Ini sedang bicara dengan yang punya jantungnya ahli medis, ini sedang bicara dengan yang punya jantungnya para jenderal. Kenapa kita main-main? Alladzina yadhunnun, artinya yang sedang punya rasa yakin. Zon itu artinya prasangka, tapi kalau sudah di Quran dia punya rasa yakin bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Maka di dalam ilmu masbuk itu sebaiknya memang diajarkan tidak buru-buru. Imam sudah mulai, waduh ketinggalan, enggak usah lari. Jangan sampai ngos-ngosan ketika mau takbiratul ihram. Adabnya itu jalan pelan. Karena mau takbiratul ihram. Oh nanti saya ketinggalan ya, kalau nggak pengen ketinggalan berangkat sebelum adzan, kira-kira gitu. Maka dia harus pelan-pelan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata dzon ini yakin. Nanti orang yang datang kitabnya dari kanan nanti mengatakan itu di dalam surat Al-Haqqah ayat 19-20. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Orang yang kitabnya dari kanan itu sama statementnya, core-nya. Segera baca kitab, aku rindu pada kitab ini. Kayak orang yang sudah kerja keras belajar untuk menerima raport. Maka dia mengatakan, aku sudah kerja keras, aku yakin nilainya besar ini. Aku yakin semua jawabanku benar. Maka perkataan orang yang dapat kitabnya dari kanan mengatakan, segera baca, saya rindu kitab ini, baca, ya Allah, baca. Inni dhanantu anni mulakin hisabi. Aku yakin akan menghadapi kejadian ini, aku kurang tidur. Hartaku banyak dihabiskan untuk itu, tenagaku habis. Aku ingin memang menabungnya di sini, baca Allah. Itu orang yang dapat kitabnya dari kanan dengan mengatakan, aku yakin dulu waktu di bumi akan berhadapan dengan ini, jadi aku tidak main-main, Allah baca. Ini dhanantu. Aku, kalau diartikan bahasa biasa, aku berpraduga, menyangka akan. Tapi kalau sudah di Quran, aku yakin akan menghadapi ini. Aku nggak mau main-main. Kitab ini sedang kupersiapkan dari dulu, Allah, aku tabung semuanya untuk ini. Begitu. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu kalau seperti itu nanti akan menyebabkan orang itu menyelamatkan diri dan negaranya dari fahsya wal munkar. Itu berada di dalam chapter surat Al-Ankabut tentang rumah berbahaya pada ayat yang ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mestinya salat khusyuk itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana cara salat yang benar, tapi dia membuktikan apa yang dia deklarasikan pada saat sholat itu dia lakukan setelah itu. Apa deklarasi orang yang sedang sholat? Siratal ladzina an'amta alaihim. Di kelompok D kita bahas ya kemarin ya. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Kemudian apa artinya siratal ladzina an'amta alaihim? Ihdinas siratal mustaqim itu adalah minta petunjuk supaya diberikan petunjuk kepada orang yang taat pada Allah dan Rasul. Kalau siratal ladzina an'amta alaihim itu ada dimasukkan ke kelompok minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi kalau orang habis sholat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika dia bergetar begini, bergetar dia. Habis sholat itu assalamualaikum, dia ingat janjinya tadi. Dalam surat Al-Fatihah, saya akan menjadi pewaris Nabi, saya akan menjadi orang solehin, saya akan mati syahid. Kalah tuh kredonya orang Jepang tuh yang punya aliran Bushido. Dalam kredo mereka, malu saya kalau gagal, Perdana Menterinya mundur.
Jadi jangan disuruh-suruh kita meniru Jepang. Kita ini udah janji waktu sholat memiliki integriti namanya, yaitu minas siddiqin, orang punya integritas. Di depan orang banyak, sendirian dia gak usah tekan fakta integritas, dia udah janji tiap sholat 17 kali wajib. Jadi kalau orang beriman kemudian tidak melakukan integritas, berarti jadinya main-main, dia tidak sungguh-sungguh berhadapan dengan Tuhannya pada saat sholat. Saya sudah berjanji menjadi siddiqin. Maka Rasulullah SAW kalau gundah ada masalah apapun, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah kalau ada masalah langsung sholat. Mau perang, mau menghadapi apa, gundah langsung sholat. Bahkan kalau ada yang sakit, Abu Hurairah pernah tengkurap di masjid. Kenapa? Kata Rasulullah, sakit perut ya Rasulullah, sholat ya Abu Hurairah. Maka Rasulullah mengatakan, kum fasalli fa inna salata shifa. Sholat, karena sholat itu obat. Jadi yang kena penyakit sakit perut, yang kena penyakit radang, yang kena penyakit apa saja, penyakit berat, penyakit ringan, sholat. Maka di Surabaya itu ada profesor yang menyembuhkan kanker dengan sholat malam, ya kan? Prof Soleh di sana. Jadi ada penyakit kanker apa? Lapor sama Allah, sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu diingatkan nikmat Tuhan itu sudah banyak kepada Bani Israel. Yang ayat yang 40 kita pernah bahas itu, bahwa Bani Israel itu mendapatkan nikmat kemuliaan, ada darah para nabi dan darah para pemimpin menyatu di tubuh umat ini kalian. Maka itulah nikmatnya. Surat Al-Baqarah ayat 20, pidato kebangsaan Nabi Musa alaihissalam setelah eksodus dari Mesir. Surat Al-Maidah ayat 20. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua ini akan menyebabkan orang jadi takut benar-benar pada Allah. Karena arti tadi khosyin itu orang takut. Maka takutlah pada sebuah hari, la tajzi, tidak ada yang kemudian bisa melakukan pembelaan pada yang lain. Wala syafaat, tidak ada syafaat, tidak ada tebusan, adlun. Takutlah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kemudian melakukan ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sahabat itu karena takut pada 3 ayat tadi itu, kalau nggak penting nggak mau ngomong, dia takut salah ngomong, apalagi mengajak-ngajak orang. Maka diantara para ulama salaf dulu ada yang punya batu kecil untuk dimasukkan ke mulut lalu dikulum. Takut apa? Salah ngomong. Nah sekarang ini ngomong bisa menggunakan lisan, verbal, bisa juga menggunakan jempol. Maka nanti kalau membahas surat Al-Hujurat, chapter yang berbicara tentang dialog-dialog kamar, setengah kamar, pleno dan sebagainya, paripurna, lihat surat Al-Hujurat. Oh, dialog kamar-kamar. Maka nanti dikasih tahu orang yang suka men-share berita-berita yang bermasalah itu disebut orang fasik. Dia tidak tahu bahwa berita itu A1, apakah berita itu valid, di-share aja. Itu orang fasik cirinya. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Karena nanti akan ditanya semua itu. Ada yang menebusnya dengan harta, ada yang menebusnya, bakar anak saya ya Allah, bakar istri saya ya Allah, bakar suami saya ya Allah, bakar fasilitas saya ya Allah, jangan saya. Itu dalam surat Al-Ma'arij nanti ada tangga-tangga. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selamat dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan syafaat dari yang Quran yang kita baca. Asy-syaf'u itu kata dasar syafaat, artinya genap, lawannya witir. Jadi syafaat itu artinya punya teman. Kalau witir itu kan tunggal, kalau dapat syafaat jadi genap, artinya punya teman. Kita punya teman untuk mendapatkan perlindungan, gitu maksudnya. Moga-moga kita mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada sharing tambahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz ayat 47 Ayat surah 47. Al-Baqarah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bani Israel ini dihimbau untuk mensyukuri nikmat Allah padanya, karena Bani Israel ini dilebihkan daripada makhluk-makhluk lain yang ada di alam ini. Pertanyaan kami, apakah Bani Israel sekarang itu memang mempunyai kelebihan dari yang lain, atau zamannya dulu saja begitu? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Terima kasih. Jadi seringkali yang menarik membuat orang kita terkecoh itu semantic game namanya, permainan kata-kata. Jadi yang namanya Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Nabi Ishak, Nabi Ismail. Nah, Nabi Ishak ini punya anak namanya Yakub. Nah, Nabi Yakub ini nama lainnya Israel. Jadi keturunannya Yakub alaihissalam termasuk Nabi Yusuf, Rus, itu disebut Bani Israel. Jadi itu pertama yang perlu kita lihat dulu. Jadi Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi itu 124.000 Nabi. Dan Nabi-Nabi itu usianya nggak sama dengan kita. Usia Nabi-Nabi terdahulu panjang-panjang. Nanti ada di Quran. Termasuk ya contohnya tuh Nabi Nuh alaihissalam. Usianya berapa tuh? 950 tahun. Nah, nabi-nabi di atas kita itu usianya di atas rata-rata umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang usianya cuma 60. Jadi rentang kendali sejarahnya itu panjang. Ada yang usianya 100 tahun, ada yang usianya 200 tahun. Nabinya saja, belum kemudian pengikutnya. Karena nabi itu datang berikutnya ketika pengikutnya sudah membandel terhadap ajaran nabi itu. Jadi rentang kendalinya panjang. Nah, sehingga sebutan Bani Israel itu adalah yang punya DNA keturunan dari Nabi Yakub alaihis salam. Begitu Nabi Israel itu. Lalu yang mendapatkan nikmat itu ya yang disebut Bani Israel tuh. Kalian tuh udah dapat nikmat ini. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah dalam rentang kendali yang jauh itu terjadi perkawinan-perkawinan Bani Israel yang ratusan ribu nabi dan jutaan manusia, miliaran juga bersebar ke sana kemari, terjadi silang perkawinan, sehingga bisa jadi kakek-kakek kita punya DNA Bani Israel. Dalam teori probabilitas itu mungkin saja terjadi. Jadi bisa jadi kita itu secara biologis ada keturunan Bani Israel. Maka ayat ini secara biologis masih nyambung. Itu dalam teori probabilitas. Nah, sehingga kalau ada Bani Israel itu, ya Bani Israel termasuk kita bisa jadi. Tapi yang jelas ayat ini tidak pensiun. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemudian mengatakan, itu dibahas dalam surat Modal chapter 6 nanti kita bicara. Di mana Bani Israel itu yang menyempal, Bani Israel itu Islam, Pak. Yang menyempal di zaman Musa alaihissalam jadi Yahudi. Bani Israel yang menyempal di zamannya Nabi Isa jadi Nasrani. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ingin mengatakan kita beda-beda tipis, kata mereka. Enggak, mereka sempalan. Penjelasannya nanti dalam surat Ali Imran ayat 67 dan sekitarnya. Maka Ibrahim Yahudi wala Nasrani. Jadi Bani Israel itu Islam.
yang menyempal jadi Yahudi, jadi Nasrani. Tapi karena mereka menyempal begitu, terus bilang kami juga agama Tuhan sama dari Samawi. Mereka masukkan waswal fikr, serangan proxy war pemikiran ini kepada umat Islam, sehingga bingung mana yang benar. Sampai kalau membaca surat Al-Baqarah ayat 120 grogi. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa benar ya Allah ini? Katanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho. Sampai grogi menjelaskan itu. Ingin kelihatan intelek, ingin kelihatan humanis. Grogi dia. Karena atasannya dia bekerja sama orang Yahudi misalnya. Grogi dia. Nggak perlu grogi, sampaikan aja, itu masalah platform. Nanti masalah muamalah lain lagi. Jadi mereka mengatakan kami juga Tuhannya Allah, gitu. Sama satu Tuhan, cuman nabinya beda-beda. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang memanfaatkan lebih tajam pada pertarungan ini, dan itu desain untuk meneliti pilihan kata. Namanya itu semantic game, permainan kata-kata. Permainan kata-kata begini. Misalnya ketika orang-orang di Palestina dibantai sama Yahudi, mereka mengatakan terjadi pembalasan dendam. Ketika satu orang Yahudi mati, bisa di situ itu terjadi pembantaian, gitu. Ini namanya semantic game. Itu oleh orang-orang jurnalis dimanfaatkan luar biasa untuk menekan umat Islam. Maka muncullah pilihan kata Israel pada gerakan Zionisme. Maka yang tadinya di sana itu negaranya tidak ada tidak ada negara Israel, mencaplok mereka. Ibarat kata ada perampok masuk ke dalam rumah, yang punya rumah dimasukkan ke toilet, kemudian dia bilang saya yang punya rumah ini. Itu pencaplokan Israel. Negara Zionis lalu memilih kata Israel, membuat nama negaranya, sehingga orang-orang itu kemudian confused, siapa sebenarnya Israel itu, gitu. Tapi harus dikembalikan, Israel itu adalah Nabi Yakub. Kalau yang di sana yang dicaplok itu namanya negara Israel, orang Zionis. Maka semakin keras pertarungan mereka supaya kita kemudian kamilah umat yang paling pintar, lingkar kepala kami, otaknya volumenya lebih besar, macam-macam ceritanya itu. Siapa itu? Itu tuh yang di sana tuh, yang Israel. Sehingga kita bingung, yang Israel itu yang mana? Berarti yang dapat nikmat itu yang Israel yang itu. Itu permainan semantik game yang membuat confuse, bingung umat Islam. Maka Al-Quran mendudukkannya nanti. Sehingga orang mengatakan, oh pantas dia pinter-pinter karena dia mendapatkan nikmat. Sampai di terjemahan nggak pede, mengatakan iya memang Bani Israel itu orang Israel pinter-pinter, tapi dulu, nggak sekarang. Mana ada dulu sekarangnya? Coba dilihat ayatnya itu di kurungannya. Pada masa itu mana penjelasan pada masa itu? Langsung dikatakan ya Bani Israel pada ayat ini disebutkan, karena nggak pede. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Mana perkataan suatu masa dahulu? Enggak ada. Sampai sekarang ayat ini masih berlaku, karena bisa jadi kita ini bisa jadi ada DNA-nya dari Nabi Yakub alaihissalam. Mau sebarannya kemana-mana. Jangankan yang Israel Pak, yang namanya Jengis kan, itu diteliti dari 10.000 orang yang di sana itu ada darah-darahnya, DNA-nya Jengis kan, karena ketemu perempuan kawin, Jengis kan dulu. Apalagi yang luas rentang sejarahnya 124.000 nabi. Nah, jadi secara biologis mungkin gitu sama. Maka kita dibuat tidak pede dengan Al-Quran ini, dengan gaya-gaya semantik game itu. Sampai dulu ketika saya mengadakan penelitian tentang drip irrigation, itu kemudian nggak pede saya, karena cari pipa-pipa yang panjangnya puluhan meter untuk mengantar unsur hara dengan pompa untuk hidroponik itu harus impor ke
Israel. Lalu saya dibilang sama kawan-kawan, memang teknologi Israel itu begini karena nanti Bani Israel jadi sambung-sambungin. Kita tuh nggak akan mampu karena memang di Quran dia Bani Israel itu begini, tapi memang impornya ke negara Israel, bukan apa? Karena itu kekasaran mendingnya mendekati nol. Jadi irigasi kalau dicampur dengan unsur hara itu nggak mampet, nggak cepat mampet. Tapi karena kita kena gosul fikr, serangan pemikiran, seakan-akan yang disebut Bani Israel itu yang Israel di sana. Bukan, itu berbeda jauh. Nah, itu pemahamannya. Jadi, apa sebenarnya nikmat yang ada pada Bani Israel itu? Ketika dieksoduskan dari Mesir, maka ada di dalam surat Al-Maidah ayat ke-20. Apa pada itu? Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Jumtu surat Al-Maidah ayat 20. Itu pidato kebangsaan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel ketika mereka masih grogi karena pernah menjadi bangsa budak. Orang yang pernah diperbudak jiwanya itu grogi. Di Indonesia yang diperbudak 350 tahun sama Walanda, ketemu Walanda masih ada yang grogi, padahal dia tidak sholat misalnya, tidak cebok, mohon maaf kalau tohar, najis, tapi grogi dia. Itu karena pernah kena perangkap penjajahan. Nah, Bani Israel itu yang grogi setelah pindah dari Mesir dipidatokan oleh Nabi Musa surat Al-Maidah ayat 20. Wahai Bani Israel, kaum, ingat nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Apa itu? Idza ja'ala fiikum anbiya, mengalir di tubuh kalian itu darah para nabi. Wa ja'alakum muluka, mengalir pada darah kalian itu darah raja-raja. Cuma di terjemahan disebutkan menjadikan kalian orang merdeka. Maluku itu, Pak, ya ada yang dari Maluku. Itu artinya tempat raja-raja di situ. Ada yang dulu sampai ke ke atas sampai ke Papua New Guinea, Raja Ampat itu saya pernah ke sana ke ke daerah raja-raja ini memang benar Maluku itu sampai Tual dan sebagainya. Jadi terjemahannya jadi kemudian ngambang. Kalau surat Al-Maidah ayat 20 itu kalian itu ada darah nabi, ada darah raja. Kalau di Quran diajarkan kita sebagai manusia itu ada darah khalifah dan ada darah Abdullah. Nggak boleh dipisah-pisah, menyatu kalian itu. Jangan sekuler. Itu pidato Nabi Musa atas nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Dan itu nikmat kepada kita. Merdeka, jiwanya merdeka, pikirannya merdeka, sikapnya merdeka, bebas. Dan dia berhak melakukan ibadah karena dia sebagai Abdullah. Nah, ini mestinya dibaca pada saat kemerdekaan kemarin. Bahwa kita ini merdeka, jiwanya berani, gitu. Nah, itu nikmatnya. Jadi serangan pemikiran dari Bani Israel itu, Bani Israel itu keras banget, Pak. Saya setuju. Tapi mulai dengan mengetahui Al-Baqarah ayat 47, Jumtu, Al-Maidah 20, jangan lagi ada perasaan minder terhadap negara Israel. Nggak boleh minder. Karena mereka tidak taat kepada Allah, maka kita yang taat pada Allah itu di atas mereka. Sebagaimana cerita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jangan minder lagi. Silakan Pak, ada tambahan yang lain. Cukup? Baik. Mulai hari ini tidak boleh lagi ada rasa minder pada kata-kata Israel. Tapi kita bangga bahwa kita masih diingatkan oleh Allah, karena bisa jadi kita ada keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang ada pada darah kita secara biologis dan ideologis. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah
dengan petunjuk takdir bertemu ayat ini. Terima kasih sharingnya Pak. Semoga yang sharing tadi mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sharingnya. Kita akhiri dengan hamdalah, doa penutup majelis dan doa penutup Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alhamdulillah. Wallahu yaqulul haqq wa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.